Ternyata sering craving yang manis-manis adalah tanda awal dari diabetes. Kok bisa sih? Yuk simak pembahasannya. Halo, saya Dr. Girautore, spesialis penyakit dalam. Saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam Agora, Cempaka Putih. Pada kali ini kita akan membahas mengenai diabetes. Diabetes itu adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah dalam tubuh kita itu meningkat. Penyebabnya bisa karena produksi insulin kita dalam tubuh yang tidak cukup, ataukah terjadi yang namanya resistensi dari insulin, ataukah tidak ada produksi insulin sama sekali, sehingga menyebabkan kadar gula darah kita dalam tubuh kita itu meningkat. Insulin adalah suatu hormon yang bertugas untuk mengambil kadar glukosa itu untuk masuk ke dalam sel, yang dimana akan dirubah menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, diabetes tipe 1 itu sering terjadi pada saat anak usia masih kecil atau usia dini karena kerusakan dari pankreas tersebut. Jadi tidak adanya produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Yang dimana penyebabnya salah satu adalah pertama faktor genetik, kedua karena faktor autoimun, imunitas yang menyerang sel-sel beta pankreas sehingga tidak memproduksi sama sekali akibat kerusakan dari pankreas tersebut. Yang ketiga faktor lingkungan yang dimana bisa karena disebabkan oleh virus atau bahan-bahan obat tertentu. Diabetes tipe 2 terjadi karena pertama faktor dari resistensi insulin. Insulin menjadi tidak sensitif lagi. Yang kedua, produksi insulin menjadi kurang akibat terjadinya kerusakan pada sel beta pankreas. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan diabetes tipe 2? Yang pertama, faktor gaya hidup atau pola hidup, lifestyle. Yang dimana lifestyle ini memegang peranan penting sekali dalam proses terjadinya diabetes tipe 2. Kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, kebanyakan ngemil, kebanyakan makan karbo, banyak mengkonsumsi makan yang tinggi gula, itu dapat menyebabkan yang namanya diabetes tipe 2. Kemudian yang kedua, faktor genetik atau keturunan, yang dimana pasien yang mempunyai keluarga atau genetik diabetes, maka orang tersebut 6 kali lebih berisiko dibandingkan yang tidak memiliki genetik. Kemudian yang ketiga, faktor obesitas atau kegemukan, khususnya obesitas sentral atau terjadinya penumpukan lemak pada dinding perut. Faktor tersebut dapat menimbulkan yang namanya resistensi dari namanya leptin, maka dapat menyebabkan yang namanya resistensi insulin, sehingga terjadinya peningkatan kadar gula darah dan jatuh pada kondisi yang namanya diabetes tipe 2. Kemudian yang berikutnya, faktor usia. Usia di atas 40-an tahun akan lebih berisiko dibandingkan usia muda. Tetapi pada zaman sekarang tidak menutup kemungkinan usia muda terkena yang namanya diabetes. Kenapa? Karena faktor gaya hidup atau lifestyle. Tanda-tanda apa saja yang timbul pada pasien diabetes itu ada yang namanya trias diabetes. Yang pertama, sering haus. Kedua, sering lapar. Ketiga, sering buang air kecil. Ditambah satu, penurunan berat badan. Pada pasien diabetes seringkali merasa pengen makan yang terus-menerus karena terjadi yang namanya resistensi insulin dan kurangnya produksi insulin dalam tubuhnya. Yang dimana kadar gula sebenarnya pada pasien diabetes tipe 2 itu sudah sangat berlebih dalam tubuh. Tetapi karena tubuh merasa kurang gula akibat resistensi insulin dan kurangnya produksi insulin sehingga tidak dapat menangkap atau memasukkan kadar gula tadi ke dalam sel dan merubah menjadi energi, sehingga tubuh akan mengirimkan signal ke otak untuk pasien tersebut memiliki rasa lapar terus-menerus atau yang berlebihan. Bila tanda-tanda tersebut yang saya sebutkan tadi ternyata Anda rasakan, maka langkah pertama yang Anda lakukan adalah segeralah cek kadar gula darah Anda. Apabila kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter atau kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, maka segeralah memeriksakan diri Anda ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit. Yuk, perhatikan gejala awal diabetes dan jangan sampai terlambat untuk ditangani. Segera perbaiki lifestyle Anda ke lifestyle yang sehat. Salam sehat.